Kasus Laut Cina Selatan. 3 kapal induk dikirim oleh Amerika Serikat ke wilayah Laut Cina Selatan. Masing-masing kapal induk tersebut membawa jet tempur F-18 dan bila dijumlahkan mencapai ratusan unit. Amerika Serikat sedang menunjukkan kekuatan angkatan laut besar-besaran di sebuah wilayah yang bergolak karena meningkatnya ketegangan di antara Amerika Serikat dan Cina. Sejumlah pengamat menilai aksi ini juga merupakan sinyal bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat telah bangkit kembali dari wabah virus corona. Sebelum diberitakan, ratusan awak kapal dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Upaya ini juga untuk menunjukkan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat sudah bangkit dari wabah COVID-19. Diduga Angkatan Laut Amerika Serikat khawatir dunia meragukan kemampuannya, sehingga Amerika Serikat mengirimkan kapal induk tersebut. Direktur Proyek Tenaga Cina di Pusat Studi Strategis dan Internasional, Bonnie Glaser, mengatakan ada beberapa artikel Cina yang menyebut Amerika Serikat dihantam keras oleh COVID-19. Hal ini menyebabkan kesiapan militer mereka menjadi rendah, sehingga langkah yang digunakan Amerika Serikat merupakan isyarat agar Cina tidak salah perhitungan. Hubungan Cina dan Vietnam kembali memanas. Pada Minggu 14 Juni 2020, Kementerian Luar Negeri Vietnam menyatakan 2 kapal perang Cina menyerang dan menyita hasil tangkapan serta peralatan kapal nelayan Vietnam di Laut Cina Selatan. Peran WHO dalam menangani pandemi COVID-19. Di tengah pandemi COVID-19, banyak pihak mempertanyakan peran Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO. WHO merupakan badan khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus pada isu kesehatan. Perannya secara global termasuk mengadvokasi layanan kesehatan universal, memantau risiko kesehatan masyarakat, menetapkan standar dan pedoman kesehatan, dan mengordinasikan respon internasional terhadap keadaan darurat kesehatan. Selain itu, WHO juga berperan untuk membantu negara-negara bersiap dan merespon, memberikan informasi yang akurat, pelatihan dan mobilisasi petugas kesehatan, dan mencari vaksin. Kebijakan WHO dalam mengatasi COVID-19 sudah efektif karena pemerintah sudah mendorong seluruh negara dalam upaya penanganan COVID-19. Mengembangkan kebijakan publik untuk penanganan COVID-19, yang pertama, meminta agar pemerintah memperbaiki mekanisme respon pandemi dengan memberikan respon yang cepat, akurat, dan bertanggung jawab. Yang kedua, meminta agar pemerintah mengatasi kelangkaan masker dengan harga terjangkau. Yang ketiga, memberikan usulan agar pemerintah meminimalisir stigma dan diskriminasi terhadap orang yang positif corona. Yang keempat, menjaga hak dan privasi warga dengan mengungkap kasus tanpa menyebarluaskan identitas pasien. Yang kelima, meminta agar pemerintah membenahi manajemen komunikasi publik. Pancasila sebagai ideologi dasar dalam kehidupan masyarakat Indonesia dirumuskan dalam 5 prinsip dan harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di era modern seperti sekarang, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menyiapkan sejumlah strategi yang sesuai dengan generasi muda. Salah satunya dengan cara menerapkan melalui media digital. Hal ini yang disampaikan Andreas Anangguru selaku Dewan Pengarah BPIP dalam forum diskusi terbatas soal refleksi kehidupan sosial dan politik Indonesia 2019. Bagi Andreas, cara yang menyenangkan dan tidak menggurui akan ampuh menyelipkan nilai Pancasila ke generasi muda.
BPIP menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi untuk masa depan bangsa bagi aparatur sipil negara. Dengan adanya rapat koordinasi dan sinkronisasi ini, diharapkan ASN dapat melaksanakan tugas sebagai pelayan negara dengan idealisme Pancasila sehingga mampu menciptakan keteduhan dan kerukunan di dalam keberagaman budaya Indonesia sesuai dengan ideologi Pancasila. BPIP atau Badan Pengembangan Ideologi Pancasila itu sangat diperlukan. Menurut Mueldoko, BPIP memiliki fungsi yang sangat penting untuk memastikan masyarakat mengenai ideologi Pancasila. Untuk menjaga ideologi Pancasila, BPIP harus diperkuat dengan hadirnya undang-undang. BPIP yang dibentuk Presiden Jokowi pada 2018 lalu dinilai belum begitu kuat untuk penegakan ideologi Pancasila di tengah masifnya arus globalisasi. Diperlukan sebuah undang-undang agar BPIP bisa bekerja memastikan Pancasila tak tergerusu budaya luar. Pentingnya undang-undang pembinaan ideologi Pancasila untuk menjaga eksistensi Pancasila bagi generasi muda. Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai tidak ada kata terlambat untuk memperkuat BPIP. Kepres yang diterbitkan Presiden bisa diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila. Bagaimanapun kondisi negeri saat ini, Pancasila harus tetap menjadi yang utama sebagai ideologi bangsa. Penghayatan dan pengalaman Pancasila harus mengiringi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi generasi penerus. Secara formal, Pancasila tetap diakui oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai ideologi mereka. Namun, di tataran aplikatif, perilaku masyarakat banyak yang mengalami pergeseran nilai. Secara tidak langsung, pergeseran nilai tersebut membuat masyarakat perlahan-lahan melupakan Pancasila. Salah satu alasan Pancasila masih tetap eksis adalah karena Pancasila digali dari nilai-nilai yang ada di masyarakat seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jika masyarakat melaksanakan nilai dan norma yang berkembang, secara otomatis masyarakat juga mengamalkan Pancasila. Sebagai contoh, ketika umat Islam beribadah, dasar mereka melakukan ibadah adalah ketaatan terhadap ajaran agama, bukan karena Pancasila. Namun melaksanakan ibadah secara tidak langsung mengamalkan sila pertama Pancasila. Demikian pula dengan sila-sila yang lain. BPIP dianggap kurang efektif karena pemerintah seolah-olah mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan keuangan negara dan dianggap mencederai rasa keadilan. Pengembangan kebijakan BPIP yaitu 1. Mengusulkan agar pemerintah tidak memberikan gaji terlalu tinggi kepada lembaga BPIP. Yang kedua, meminta kepada Presiden agar mempertimbangkan terlebih dahulu dalam pembentukan BPIP. 3. Meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan pemegang jabatan di BPIP, khususnya pada Dewan Pengarah, agar tidak merangkap menjadi pejabat politik atau menjadi pejabat dalam suatu partai politik. Keempat, meminta agar BPIP bertanggung jawab agar tugas dan fungsi BPIP agar program yang dijalankan inovatif dan efektif. Yang kelima, meminta supaya Presiden merancang program-program yang aplikatif, efektif, inovatif untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat.